Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan meneruskan kuliah yang kemarin. Kalau kemarin kita belajar tentang morfologi umum serangga, hari ini kita akan belajar tentang tipe-tipe antena serangga. Tujuan pembelajaran kita yaitu mahasiswa dapat mengidentifikasi berbagai macam tipe antena serangga dan fungsinya masing-masing. Ini juga masih gambar mikrofotograf. Ini gambar close up dari antena lebah madu, di mana antenanya ini banyak memiliki rambut-rambut halus atau sensory hairs dan bentuk yang oval membulat. Jadi yang namanya sensila itu terdapat berbagai macam bentuk dan fungsinya beda-beda. Itulah mengapa kita akan dapat memahami bahwa antena pada serangga yang berbeda akan memiliki kepekaan yang berbeda dan memiliki fungsi yang berbeda. Jadi pada antena serangga itu tidak hanya berisi akhiran-akhiran saraf saja, tetapi ada juga ini juluran dari sistem trachea yang akan membawa oksigen sampai ke sel di antena, dan ada otot-ototnya sehingga antena itu bisa bergerak. Dan secara umum antena itu juga berlubang gitu ya, yang di dalamnya tadi ada akhiran-akhiran saraf. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang berbagai macam tipe antena secara umum, tetapi kali ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah yang tipe Cetaceus, yaitu bentuknya seperti cambuk. Ini contohnya pada silverfish atau pada kutu buku. Jadi serangga yang ada di buku-buku lama, kalau Anda perhatikan nanti ada serangga yang ukurannya sangat kecil seperti ini dan sersinya ada 3 seperti itu disebut kutu buku. Dan ada lalat batu yang disebut sebagai stoneflies. Ini bentuk antenanya seperti cambuk, ini ya. Ramping, makin ke ujung makin mengecil. Tipe yang kedua adalah tipe filiform. Filiform artinya bentuknya seperti benang. Betul. Nah, ini ukuran individual segmen itu kurang lebih sama ukurannya. Ini disebut nanti sebagai tipe filiform. Contohnya pada kecoa. Ini ya. Pada kecoa seperti itu. Ini. Kemudian yang ketiga adalah tipe moniliform atau bentuk antena yang mirip seperti biji-biji tasbih seperti itu. Ini moniliform. Contohnya pada rayap. Kalau diperbesar seperti ini ya. Seperti manik-manik yang disambung-sambung begitu. Ini tipe moniliform. Yang keempat adalah tipe serrate, yaitu bentuknya seperti gergaji, seperti mata gergaji, berigi-rigi begini ya. Contohnya pada kumbang ini longhorn beetle atau disebut juga sebagai kumbang bertanduk panjang. Nih. Yang kelima adalah tipe pectinate, yaitu bentuk antenanya seperti sisir. Emang nih bentuknya seperti sisir. Ini. Kalau satu sisi pectinate, kalau dua sisi disebut sebagai bipectinate. Pectinate contohnya ini ada Coleoptera seperti ini.
cantik sekali. Demikian juga yang bipectinate, ini adalah saya ambilkan contoh dari antena Cricula trifenestrata yang jantan. Sedangkan Cricula trifenestrata yang betina, tipe antenanya itu filiform. Kenapa kok berbeda ya? Kalau pada serangga, biasanya yang jantan itu memiliki antena yang lebih bercabang-cabang, terutama pada ngengat atau moth, pada ngengat. Khusus untuk ngengat, maka dia mampu mendeteksi feromon seks dari si betina dengan jarak yang sangat jauh, sampai mencapai 9 km jauhnya. Jadi dia bisa mendeteksi ukuran molekul dari feromon tadi sebesar 1 nanogram. 1 nanogram sama saja dengan 1/1000 miligram atau 1/miliar gram. Jadi sangat kecil sekali dan bisa dideteksi dengan jarak 9 km. Betapa luar biasa peran dari antena Cricula trifenestrata ini sampai mengenali si betina dan dia bisa kawin. Makin baik dia mendeteksi molekul dari feromon seks, artinya bahwa si jantan ini memiliki kekuatan atau gen yang lebih baik untuk membuahi si betina, akhirnya menghasilkan anak yang lebih kuat. Itu dari hasil penelitian seperti itu. Nah, kita akan lanjutkan pada slide berikutnya, yaitu tipe antena geniculate. Geniculate, tipe antenanya itu bentuknya menyiku. Contohnya pada kumbang moncong, Coleoptera curculionidae, kemudian pada semut ini Hymenoptera, dan pada tawon, ya, tawon ukuran kecil 1-2 mili, dan juga pada lebah madu. Ini saya tunjukkan ada perilaku yang lucu dari lebah madu. Pada saat antenanya itu kotor terkena serbuk sari, maka dia memiliki perilaku membersihkan antenanya. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan yang slide berikutnya, tipe antena capitate. Dari asal katanya kaput, maka pada ujung antena itu bentuknya membulat. Contohnya pada kupu-kupu. Kemudian yang ke-8 adalah tipe antena clavate, yaitu bentuknya makin ke arah ujung makin membesar secara perlahan, secara gradual, seperti itu. Ini. Dan ada 2 macam, atau yang ujungnya itu langsung membesar. Ini juga masuk ke clavate, meskipun yang antena tipe yang kedua ini kadangkala ada yang menggolongkannya sebagai capitate, tetapi referensi yang saya pakai ini masuk ke clavate. Nah, contohnya itu pada kumbang beras yang disebut sebagai tribolium. Ini banyak terdapat di beras yang sudah lama disimpan. Ada 2 bentuk tribolium yang tubuhnya sama persis. Yang membedakan bahwa dia spesies yang berbeda adalah pada antenanya saja. Misalkan ini, yang Tribolium castaneum, ya, atau disebut sebagai kumbang tepung merah seperti itu, maka antenanya itu membesar pada 3 segmen paling ujung itu. Kemudian bentuknya sama, tetapi antenanya itu secara bertahap dari pangkal ke ujung makin lama makin membesar. Itu namanya sudah beda.
yaitu Tribolium confusum. Itu bahwa fungsi antena juga sebagai pembeda dari spesies. Yang nomor 9 adalah tipe antena lamelit karena bentuknya seperti lamela atau lembaran-lembaran seperti itu. Ini contohnya ini ya. Ini Coleoptera. Ini. Dan yang ke-10 adalah tipe antena plumose, bentuknya seperti bulu. Ada yang menyebutkannya itu pilose. Nih, kalau menggunakan foto mikrograf ini seperti ini. Ini antenanya yang berbulu ini ya. Sedangkan ini adalah stiletnya. Seperti itu. Dan yang ke-11 adalah tipe antena serrate. Ini pada lalat rumah ya. Jadi ada bagian yang membesar dan kemudian ada bentuknya seperti bulu kecil. Tapi tidak hanya bulu saja, tetapi ini ada pangkalnya yang membesar. Ini adalah tipe antena pada lalat atau lalat rumah. Nah ini. Nah yang terakhir, saya ingin Anda mengembangkan kemampuan berpikir Anda dengan menjawab pertanyaan dari saya yang nanti akan kita bahas pada diskusi ya. Yang pertama, kita tahu bahwa antena Criculatri fenestrata yang jantan dapat mendeteksi keberadaan si betina dengan jarak 9 km. 9,8 km bahkan. Mengapa? Jelaskan hubungan antara struktur dan fungsinya. Ada struktur antena yang bercabang-cabang seperti sisir ganda, bipectinate, terus kemudian dan dia bisa mendeteksi sedemikian canggihnya untuk mengenali keberadaannya. Nah ini tuh mohon diterangkan hubungannya kenapa? Apakah hanya bentuknya saja atau ada sesuatu di dalam bentuk itu yang mempengaruhi kemampuan deteksinya? Silahkan didiskusikan. Dan yang kedua adalah tentang sensila ya, atau rambut-rambut halus pada antena. Sensila pada antena berperan sebagai mekanoreseptor, kemoreseptor, hygroreseptor, termoreseptor, atau CO2 reseptor. Dapatkah Anda menerangkan masing-masing beserta contohnya? Itu tugas ya. Nanti kita ketemu lagi di diskusi pada pertemuan berikutnya. Dan untuk kuliah hari ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.